Pagi ini masih di Interlaken. Kebetulan pagi ini hujan, guys. Nah, ini kita lanjut perjalanan masih explore Swiss dan kita akan naik kereta panoramik, guys. Selama kira-kira 2 jam, kita akan menuju ke kota Lucerne. Nah, di sana ada banyak juga tempat-tempat yang menjadi ikonik dari Lucerne itu sendiri dan pasti bagus lah ya. Oke, ikuti perjalanan selanjutnya. Tadi ya.
Ya guys, kita masih di Panoramic Express atau kereta panoramik. Tadi perjalanan kita dari Interlaken Oos menuju Lusen. Ini kita sebentar lagi kayaknya kita hampir sampai di Lusen. Sementara kita ada di terowongan ya. Dan saya lihat ini panoramik ini ada beberapa kelas guys. Yang ekonomi juga ada. Yang ini kayaknya kayak bisnis gitu deh, karena tempatnya lebih lebih luas untuk kaki. Sampai ketemu nanti di Lusen. Guys, akhirnya kita boleh tiba dengan selamat di kota Lucerne. Kita barusan turun dari kereta panoramik guys. Ini kebetulan cuacanya hujan guys. Jadi agak-agak seger gitu adem. Mudah-mudahan nanti sebentar hujan reda. Kita tunggu ya. Kita mau lihat apa aja di Lucerne. Guys, sekarang saya sedang berdiri di pinggiran jembatan Danau Lucerne, Switzerland pastinya. Dan pas hari ini cuaca di sini gerimis. Tapi gerimisnya nggak terlalu deras ya, cuman sedikit-sedikit. Cukup membawa badan terasa agak dingin gitu. Kalian lihat guys, di sana ada stasiun ya, stasiun Lucerne. Stasiun Lucerne, jadi kalau naik kereta api turun di sana. Kemudian di ujung lagi itu ada kantor pos, gede ya kantor posnya ya. Nah, ini dia ikon dari kota Lucerne guys, yaitu Keppel Bridge. Jembatan ini menjadi sangat terkenal karena masih kokoh sampai dengan saat ini guys. Ini terbuat dari kayu. Dan konon kabarnya jembatan ini sempat terbakar hanya gara-gara satu puntung rokok guys. Tapi masih bisa istilahnya direnovasi ya. Dan kita mau lihat ke dalamnya yuk. Katanya di dalamnya sana guys itu ada di atapnya itu ada lukisan-lukisan yang bagus guys. Karena ini menjadi ikon dari kota Lucerne, jadi pasti kita harus melihatnya. Dan ini yang menjadikan kota Lucerne rasanya sih menjadi satu kota yang klasik ya dan menarik gitu. Didukung banget dengan bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya ini. Itu bangunan-bangunan yang kesannya bukan modern tapi masih klasik. Ini di sebelah kanan saya ini ada gereja guys. Nah, mari kita coba memasuki ya. Inilah jembatan kayu atau Keppel Bridge yang cukup terkenal di Lucerne. Jadi siapapun yang mengunjungi Lucerne itu harus ke jembatan ini guys. Ini guys, ada lukisan-lukisan yang cukup menarik. Ya, tapi mungkin agak gelap. Cuman kalian bisa saksikan, artinya ini jembatan ini ada bukan sekedar hanya jembatan, tapi ada nilai seninya. Coba kalian lihat. Wow. Kelihatan klasik sekali guys. Coba kita tengok sebelah kiri tuh guys, ada angsa guys. Tuh ada angsa yang lagi berenang. Dan jembatannya semakin kelihatan lebih jelas lagi. Jembatan untuk transportasi yang biasa. Jangan lupa guys, ini pemandangan ini kita lihat dari Keppel Bridge, Lucerne. Oke guys, coba kalian lihat sebelah sini guys.
Airnya juga bening dan bersih guys. Yuk kita susuri lagi yuk. Ini panjangnya kira-kira ada 200 meter something gitu. Enak ya rasanya jalan di jembatan kayu, berasa hangat gitu. Ini Danau Lusen ini juga ada kayak kapal tapi tidak begitu besar. Itu boleh atau bisa mengelilingi Danau Lusen. Tapi bayar ya guys. Ini lihat guys. Ini lukisannya nih lukisan klasik loh guys. Ini ada juga dijual apa souvenir atau tempat untuk jualan souvenir. Jangan lupa guys, kita di Swiss guys, Switzerland. Kita sudah sampai di ujung, jadi cukup dulu ya. Saya mau foto-foto dulu di sini, guys. Masih menikmati tengah hari ya guys. Ini sekarang ini jam 12:15 guys. Kebetulan gerimis masih. Kita masih jalan-jalan di Lucerne. Di sebelah kita ini adalah jembatan ikonik Lucerne. Ini guys, ini tanaman ini kesannya gundul kan, karena habis winter. Nanti kalau musimnya bukan winter, dia akan ada daunnya juga guys. Tapi sekarang nampak gundul ya, unik ya. Wow, coba guys lihat sebelah kiri guys. Di sini kayaknya spot yang paling bagus nih untuk melihat jembatan kayu, Chapel Bridge dan sekelilingnya Chapel Bridge ini. Kalian sering makan chestnut guys? Ternyata dia berduri gitu terus dibuka jadi bijian gitu guys. Guys, masih ngomongin tentang Lucerne ya. Jadi yang ada di depan saya ini itu adalah Chapel Bridge atau jembatan kayu. Ini salah satu ikonik di kota Lucerne. Dan kalau ada perayaan-perayaan misalnya Natal, Tahun Baru, itu jembatan ini banyak lampu guys. Jadi kalau dilihat di waktu malam bagus sekali. Ngomong-ngomong, ini jembatan kayunya atau Chapel Bridge Lucerne ini itu di atas Sungai Reuss guys.
Nah, ini dibangun tahun 1333 ya. Wah, persis banget ya. 1333. Dan pada tahun 1993 itu hanya karena sepuntung rokok, guys. Karena ini kayu jadi terbakar lah. Ya. Mungkin dengan adanya renov atau ya tambal sulam mungkin di sana sini mungkin ya. Bagaimanapun masih tetap bertahan sampai saat ini. Ini air ini boleh diminum loh, guys. Jadi kalau haus, air ini memang higienis. Untuk Swiss itu bisa langsung diminum. Masih di Lucerne, guys. Kita habis makan siang restoran Thailand. Tapi restorannya bukan ini, guys. Yang betul restorannya adalah kecil ini, lebih terkenal sekali, guys. Guys, kita lihat, guys. Ini di depan apa namanya Keppel Bridge ini itu banyak sekali resto, guys. Ya mungkin sambil melihat danau air atau jembatan ini itu enak juga buat hangout ya. Dan saat ini, guys, di bulan Maret, awal Maret ya, di minggu pertama Maret, saya masih kedinginan, guys. Memang ini masih winter. Tadi ada gerimis dikit. Habis makan, ya tetap saja, guys, masih kedinginan, guys. Pokoknya ikuti terus ya, Explore Switzerland yang pasti tidak akan mengecewakan kalian. Guys, inilah pusat pertokoan di Lucerne. Aneka barang-barang branded dijual di sini, guys. Guys, sekarang masih di Lucerne ya. Itu ada satu monumen yang sangat terkenal. Coba kalian perhatikan. Iya benar, itu adalah lion atau singa. Saya lihat pahatannya tuh ikut sedih gitu loh. Karena ini memang dibangun untuk istilahnya apa ya? Rasa kesedihan ya untuk beberapa tentara Swiss ya yang telah membela negaranya gitu. Dan di atas itu ada tulisan Helvetium Fide Aspertuti. Itu artinya adalah lambang kesetiaan dan lambang loyalitas gitu. Ternyata ini besar, guys. Ukurannya besar. Guys, kita sekarang ada di kota Zug.
Di sini ada sebuah gereja Saint Oswald yang dibangun pada abad ke-15, guys. Kita sampai di kota Zug, dan ini adalah salah satu gereja yang dibangun pada abad ke-15, guys.